Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Korea Meli Effendi dari PAI 5E akan menyelesaikan tugas akidah akhlak saya yang berjudul Asmaul Husna Al-Qayyum dan Asmaul Husna Al-Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna Al-Qayyum yang berarti Allah yang Maha Adil, langgeng dalam kekuasaannya. Ada dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah tidak Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberinya syafaat, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 255 dalam tafsir Jalalain, yaitu Allahu la ilaha, artinya tak ada ma'bud atau sembahan yang sebenarnya di alam wujud ini. Maksudnya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Allah lah hanya satu-satunya sembahan di alam dunia ini. Illa huwal hayyu, melainkan Dia yang hidup. Artinya Allah itu kekal, abadi. Allah itu huwal hayyu, Allah itu kekal dan abadi. Al-Qayyum, senantiasa mengatur. Siapa yang diatur? Allah itu mengatur makhluknya. Allah itu setiap hari terus-menerus mengatur makhluknya. La takhudhuhu sinatu, Allah itu tidak terlena. Walan naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan tidak pula tidur. Allah itu tidak terlena, tidak ngantuk, tidak tidur. Dan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah itu yang mempunyai, Allah itu yang menciptakan apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah makhluknya, hambanya yang harus menyembah Allah. Mangdalladzi, siapa yang dapat, maksudnya apa? Yashfa'indahu illa bi'idhnih, tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Maksudnya tidak ada yang dapat memberikan syafaat atas izin Allah. Hanya Allah lah yang dapat memberikan syafaat. Dan ketika ada seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan syafaat, itu atas izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, artinya Dia mengetahui apa yang ada di hadapannya. Maksudnya Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan makhluknya, apa yang ada di urusan dunia atau urusan akhirat. Allah Maha mengetahui semua keadaan makhluknya.
wala yuhituna bisyai'in min ilmihi, sedangkan mereka tidak mengetahui suatu apapun dari ilmunya. Artinya manusia tidak tahu sedikit pun dari apa yang diketahui oleh Allah. Manusia itu tidak mengetahui apa yang Allah ketahui, sedangkan Allah mengetahui. Lalu yang kedua, Asmaul Husna Al-Basit, yang artinya Allah lah yang maha melapangkan rizki. Dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat Al-Ankabut, dalam tafsir Jalalain, artinya Allah yabsutu rizqah, Allah melapangkan rizki. Allah itu yang meluaskan rizki. Liman yasha min ibadih, bagi siapa yang dikehendakinya di antara hambanya. Maksudnya Allah itu dapat meluaskan rizki, dapat melampangkan rizki pada segala hambanya, yang terserah Allah mau milih siapa aja gitu. Wa yaqdir, dan Dia pula yang membatasinya, ini menyempitkan rezeki. Allah yang meluaskan rezeki dan Allah pula yang menyempitkan rezeki. Lahu, baginya sesuatu rezeki itu dilapangkan bagi siapa yang dikehendaki sebagai cobaan darinya. Jadi ada seseorang itu yang rezekinya diluaskan untuk mengujinya, dan ada pula seseorang yang rezekinya disempitkan dan untuk mengujinya pula. Innallaha bikulli syai'in alim, yang artinya sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tidak mungkin meluaskan atau menyempitkan rezeki seseorang tanpa suatu alasan. Allah pasti memberikan hikmah pada suatu kejadian yang Allah berikan pada makhluknya. Pembelajaran yang dapat dipetik dari Al-Quran surat Al-Baqarah 255 ialah pemberitahuan yang menyatakan bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa bagi semua makhluk. Allah lah Tuhan yang Maha Esa bagi semua makhluk. Allah zat yang hidup kekal, tidak mati selama-lamanya, lagi terus-menerus mengurus selainnya. Segala sesuatu tidak akan terwujud tanpa izinnya. Di antara kesempurnaan sifat Al-Qayyumnya ialah Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Lalu di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 62 ialah kesimpulannya adalah Allah maha mengetahui apa yang lebih bermaslahat bagi setiap manusia. Semua rezeki adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan tidak adanya rezeki. Allah memberikan rezeki pada hambanya yang berusaha dan berdoa. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.